tambahin dulu ya. Aku tambahin teman aku. Sebelumnya di sini pasti udah lama banget ya nggak ngobrol-ngobrol bareng aku tentang beberapa hal. Oke, hai, halo Aski, apa kabar? Alhamdulillah baik yuk. Apa kabar? Oh, Kabar juga nih. Sehat. by the way nih kepalanya agak kepotong nih bro. Iya ke bawahan nih. Nah gitu dong, biar kelihatan cakepnya kan. Teman-teman bisa lihat nih salah satu teman aku nih yang sekarang udah di Jerman. Aku bangga banget loh. Alhamdulillah. Keren banget, luar biasa. Jadi kenalan dulu dong. Ini ada beberapa teman, harus kenalan dulu. Oh ya. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Aski Pratama. Saya aslinya dari Muara Klingi, Kabupaten Musirawas yang ada di Sumatera Selatan. Alhamdulillah sekarang saya lagi berada di Jerman dan sambil Hmm. ya melakukan kegiatan di sini. Wih, keren banget. Mantep ya. By the way nih, ngomongin tentang Jerman ya, aku tuh kalau berpikir tentang Jerman tuh ya otomatis tuh ingatnya Bapak Habibie, Rudy Habibie, ya nggak sih? Pasti Rudy benar-benar. Habibie, orang nomor satu yang benar-benar, aduh itu keren banget, orang yang memotivasi aku juga untuk kerja dan pergi ke luar negeri sih. Nah, by the way nih, menurut, boleh nggak sih sekarang kita tuh ngobrol-ngobrol nih masalah tentang Jerman, Boleh. terus apa aja yang dialami di Jerman Ah, ya, kepo sedikit boleh dong. Karena udah lama banget nih nggak kepo nih. Terakhir kali kayaknya kita ngobrolin tentang luar negeri itu beberapa tahun yang lalu nggak sih saat kamu main ke rumah itu main sama adik aku. Terus kita ngobrolin nih masalah sebelum aku ke Saudi dan kamu masih belajar bahasa Jerman ya kan? iya benar. Mungkin Dan itu ya. Dan kita ketemu lagi saat aku balik lagi ke Indonesia, ketemu kita ngobrolin lagi masalah Jerman dan masalah Jepang ya nggak sih? iya Ya benar-benar. nggak? Dan itu tuh bingungnya kalau kita ngobrol tuh seasik itu sampai lupa jam nggak sih guys? Jadi oke, hari ini aku nggak mau ngobrol sendiri nih ya. Aku mau kalian juga ngobrol bareng kita ya tentang Jerman. Menurut Aski sendiri nih ya, Jerman itu menurut bayangan Aski sebelum dan setelah Aski tinggal di Jerman seperti apa? Mungkin dari sisi kultur shock atau gimana? Kultur shocknya dulu. Definisi menurut Aski sendiri gitu ya, terlintas di imajinasinya Aski gitu. Oh, sebelum ke Jerman itu seperti apa dan setelah di Jerman apakah tetap sama gitu di imajinasinya tentang hal yang tentang Jerman lah gitu. Yang pasti sangat beda jauh lah antara di Indonesia dan di Jerman. Mungkin dari segi apa budaya, kebiasaan dan orang-orang juga sangat beda jauh. Nah, di sini aku pengen jelasin ada beberapa kultur shock lah ya. Ketika Hmm. ketika kita berada di negara Jerman. Yang pertama itu uh, cuaca, cuaca atau musim lah yang ada di sini. Di sini ada Museum. Ya. pertama kali aku ke sini bulan April itu lagi musim zomer. Ya musim zomer Oke. agak-agak panas lah di sini. Dan sekarang lagi musim herbst. Nah musim herbst ini ya dingin. Jadi belum bisa apa Banget ya. badan aku nih belum bisa Menyesuaikan diri gitu ya. ya dengan cuaca yang di sini. Tapi ya harus terbiasa lah. Hmm. Dinginnya tuh beda Iya. beda banget gitu kan, lebih lebih dingin. Ini bulan Desember nanti Mhm. musim apa winter dan musim herbst. Nah, terus yang kedua dari apa makanan. Makanan ya jauh beda Mhm. ya. Kalau di sini makanannya lebih ke apa enggak dengan rempah-rempah tuh agak kurang gitu, lebih ke bayam Mhm. bayau nggak ada rasa lah gitu, Oh ya, nggak ada rasanya gitu ya. sama asam.
itu Mhm. di makanan. Terus orang sini juga lebih suka makan roti sarapannya, terus nasi agak Mhm. jarang lah. Sedangkan itu nasi uduk gitu ya. Iya, ya, Malah ngerti ngerti ngerti. malah enggak, sebulan kadang berapa kali makan nasi. Lebih sering makan roti, makan buah-buahan. Hmm, Nah, makan terus buah-buahan. ya, terus dari segitu juga apa, em, orang-orang juga di sini, orang-orang di sini ya, Mhm. eh, selama aku menemui orang-orang di sini sih alhamdulillah baik-baik aja sih, orang-orang Jerman khususnya. Cuman ada beberapa orang yang Mhm. orang-orang Jerman tuh yang agak susah. Jadi pas kita ajak ngobrol gitu, ada yang cuek aja, ada yang Mhm. tapi kita Ada yang welcome gitu ya. welcome. Mhm. Ya mungkin ya namanya Mhm. kita datang kan baru kan, jadi nggak bisa langsung gitu kan. Mhm. Jadi perlu itu kalau mau dekat sama Mhm. orang. Nah, Iya, terus bener. Apalagi memang Jerman adalah negara maju ya nggak sih? Jadi agak susah untuk pendekatannya mungkin. Oke. Terus terus apa lagi tuh culture shocknya? nah, kalau di tempat umum tuh jangan Mhm. apa, kita tuh merasa agak gimana gitu kan melihat orang ciuman ataupun pacaran di tempat Mhm. Oh umum, gitu. meskipun Udah hal biasa kayak gitu ya? meskipun banyak orang ataupun ada orang tuanya, jadi nggak usah kita itu ya, jadi Mhm. biasa-biasa aja. Aku malah sering tuh lihat orang Aha, ciuman di depan aha. orang banyak gitu. Di jalanan gitu ya? Karena memang negara Eropa, by the way nih, negara Eropa kan negara yang memang sudah maju, otomatis mungkin karena mereka juga bukan negara Islam, jadi mungkin hal-hal yang seperti itu menurutku udah sangat-sangat familiar gitu, udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Seperti kita menonton film aja kan kita udah tahu tuh kultur-kultur Eropa, tuh kultur orang England gimana. Jadi memang untuk ke Jerman sendiri ya mungkin memang mental kita atau pemikiran kita memang harus dirubah sedikit ya nggak sih, tentang apa ya, mungkin easy going gitu kan ya, ketika bertemu dengan hal-hal yang seperti itu bukan hal yang membuat kita shock lagi, tapi kayak oh ini loh kulturnya kayak gini gitu loh, ya nggak sih? Iya, benar benar benar. Kita apa, eh, Hmm. melihat orang di depan umum tuh mesra-mesra atau ciuman gitu kita aneh, ataupun kita videoin, bisa bisa dilaporin juga ke kitanya, kan beda jauh lah. Kalau di Indonesia Oh mungkin ya, kita lihat orang Indonesia kan heboh, diviralin nanti ya di benar, di TikTok gitu ya atau di kalau Instagram gitu. malah kita yang dilaporin. Iya iya, benar 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 benar. Oke. Jadi benar-benar ya kalau seandainya kultur di apa, di Jerman itu yang Aski rasain itu yang pertama kali yaitu musim ya nggak sih? Ya Iya, jelas ya, karena kan kita nggak ada musim dingin ya, nggak, otomatis kita nggak akan ada salju. Kecuali Papua, Papua ada gitu ya salju ya. Terus makanan ya dimanapun kita berada, otomatis culture shock itu pasti makanan itu adalah hal yang paling mendasar ya menurutku ya. Kemudian yaitu kemampuan komunikasi dan apa ya, interaksi sesama orang di sana dan interaksi sama orang Indonesia pastinya beda banget karena mereka udah pasti open minded karena mereka adalah negara yang sangat maju gitu, dan mungkin mereka juga adalah tipe-tipe kalau orang yang lo gue gitu ya nggak sih, iya, iya, Kak, Ski? iya, Ya nggak sih, lu gue gitu, urusan lu terserah lu iya, gitu kan. Kalau kita kan enggak, kepo, harus tahu dong iya, gitu kan. Kalau ada masalah tuh harus didalemin gitu. Tapi enggak juga, sekarang Indonesia juga agak sudah maju Ki. Sekarang mungkin ya yang hal kayak gitu bisa dikatakan di beberapa tempat aja, tapi beberapa tempat yang lainnya juga udah memulai konsep-konsep ya anak-anak kota lah gitu. Kayaknya. Ya nggak sih? iya. Kerjaan aman nggak sih Ki? Alhamdulillah sampai sekarang sih lancar-lancar aja lah. Mungkin agak Aman ya, kita lancar ya. Sambil sekolah kan ya? di sini tuh agak susahnya ngurus-ngurus dokumen aja, kayak ngurus apa, Oh, ngurus dokumen. untuk melaporkan diri ke, namanya di sini tuh burger bureau, terus ke Ausländer Behörde, itu agak lama prosesnya. Aku aja sampai sekarang belum dapat kayak KTP lah ya, kalau di Indo KTP gitu. Oh, Karena KTP. iya, prosesnya tuh lama, terus cari Prosesnya lama. juga
ya lama banget dapat terminnya. Mungkin karena pengaruh ya perang antara Ukraina sama Rusia kan. Jadi banyak orang Ukraina di Oh iya, itu negara. berpengaruh ya. Iya ya. Mhm. Jadi diutamakan dulu kan Hmm. orang-orang Ukraina itu. Oke, nah, berarti memang pengaruh gara-gara perang itu di semua negara ternyata ada efeknya ya. Iya By the pasti. way nih bro, nih kamu kepotong terus nih, kepalanya kepotong terus nih, agak jauhan dikit nih kamera nih sepertinya nih. Ini Oke, oke siap, udah oke nih. udah oke ya. Ya mungkin apa namanya dari itu sendiri sih apa namanya sebelum kamu pergi ke Jerman kalau boleh tahu gitu ya. eh kita ngomongin tentang yang namanya mental isu ya, tentang kesehatan mental kita. Kadang-kadang kan ada banyak orang yang memiliki persepsi yang berbeda-beda ya. Ada orang yang nganggep ketika kita bilang, oh aku mau ke Jerman, apa sih gitu? Hal yang paling sulit gitu dilaluin ketika kamu udah memutuskan buat ke Jerman gitu. Apa sih hal yang paling sulit gitu? Dari orang-orang gitu di sekitar kamu gitu. Ya, Yang mengganggu mental kamu. ya mungkin ya prosesnya ya. Aku aja bisa berangkat sampai saat ini itu lama juga prosesnya, nggak setahun 2 tahun, ini malah 3 tahun lebih. Alhamdulillah bisa berangkat sampai sekarang. Jadi Hmm. dulunya aku mulai dapat program pertamanya kan program Ausbildung itu kan, program Ausbildung. Terus Asbildung. ya ke Bandung itu hampir 3 tahun di sana, 3 tahun belajar. Terus ada corona juga kan, jadi ya sempat tertunda lah ya, itu juga hampir juga kan. Udah lama nih, udah hampir 3 tahun nih belum berangkat juga. Ada pikiran pengen iyalah udah mungkin Nyerah gitu ya, mungkin 2022 inilah terakhir, kalau nggak berangkat juga udah mungkin pengen rencana lain lah. Jadi susah lah untuk apa, berarti masalah iya. Ya untuk perjuangannya tuh lumayan susah. Jadi Bener ya, kalau seandainya kita mau meraih sesuatu tuh perjuangannya memang agak panjang ya bro. Mungkin dari Tapi mental. dari keluarga sendiri gitu, dari teman-teman terdekat gitu, ada nggak sih yang ngejudge kamu gitu kalau seandainya di kelas seandainya ngomong apa namanya ih udahlah gitu, ngapain sih pergi ke luar negeri, seperti yang aku alamin gitu ya. Ada beberapa orang-orang terdekat yang pastinya itu bertolak belakang dengan mimpi kita, kayak ngomong udah ngapain ke luar negeri gitu lah, udah nggak usah gitu, mendingan di sini aja gitu. Ada nggak sih dari orang-orang terdekat kamu ya kayak gitu gitu, yang mungkin menurut aku hal yang paling sulit itu kan ditangani adalah orang-orang yang terdekat ya. Kalau seandainya orang-orang yang kita nggak kenal terus memberikan just buat kita, otomatis kita nggak akan terlalu mendengarkan kan. Tapi kalau orang-orang terdekat yang memberikan komentar atau apa, itu pasti kepikiran gitu. Nah, dan kamu sendiri seperti apa gitu menangani itu? Ya itu pasti ada lah ya, mungkin dari teman ataupun keluarga kan, ngelihat kita lama juga kan berangkatnya, jadi nggak ada kepastian untuk kedepannya. Terus kendala umur juga kan, jadi semakin lama nunggu nanti umur semakin bertambah. Ya aku menyikapinya ya karena kita udah lah bisa berangkat gitu. Jadi mental. Yang pasti harus mental ya. Harus kuat dulu pertamanya. Jadi nggak usah. Yang pasti mental harus disiapin. Nggak usah kita terlalu dengerin lah. Orang mau bilang ABC, terserah lah situ. Kan yang menjalani kan kita. Wih, keren. Bangga loh aku. Alhamdulillah. Keren. Aku suka nih pembahasan nih. By the way guys, kita satu kampung. Kita satu kampung, kita juga satu sekolah dulu waktu zaman SMA. Tapi si Aski temannya adikku.
2 tahun ya, 2 tahun di bawahku. Dan aku happy banget ketika si Aski kemarin bilang, Kak Dila aku udah, Ayu Dila aku udah mau ke Jerman nih, dan itu aku bangga banget finally gitu ya. Ada orang Indonesia yang stay di Jerman, ada orang Moraklingnya yang stay di Jerman. Aku bangga banget, proud of you, keren. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Akhirnya ya setelah penantian panjang gitu sampai 3 tahun, sampai aku udah balik dari Saudi, kamu tuh, dan sekarang alhamdulillah udah pergi, alhamdulillah ya. Oke, dan sekarang aku pengen tahu sih ya, kan kita membicarakan tentang yang namanya mental health, tentang apa ya, pendapat orang lain tentang kita gitu. Nah, kamu sendiri gitu, pesan kamu gitu buat teman-teman gitu yang sekarang dihadapkan dengan masalah yang sama gitu, dalam segi mental gitu, yang sering dijudge orang-orang gitu. Gimana sih cara kamu ngatasinya dari orang-orang tersebut gitu? Maksudnya kan kalau kita kan secara pribadi bukan tipikal orang yang memikirkan apa yang orang lain katakan, itu kan itu udah pasti banget kan. Nah, cara lainnya lagi gitu, gimana sih caranya gitu biar kita tuh kuat gitu dengan pendirian kita gitu loh. Ya, mungkin kita pertama harus buktikan dulu tujuan kita ke depannya gimana. Capaian ya. Ya, pencapaian kita ke depannya kayak gimana. Terus kerja keras, yang penting tuh kerja keras, berusaha terus. Orang lain mau bilang apa ya terserah situ ya. Kita yang penting kita selalu berusaha. Kita percaya sama mimpi kita ya nggak sih? Yang penting, Kalau kita percaya, nothing impossible. intinya kita tuh percaya untuk bakal bisa lah itu ya, untuk mengejar itu. Mungkin ya nggak bisa langsung gitu ya, perlu proses. Tapi setidaknya kita selalu berusaha lah. Wih, keren. Tuh ya, guys, dengerin ya kata Aski. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, jika kamu punya mimpi, jangan takut berproses, karena proses itu adalah sebagian dari apa ya, keberhasilan kita. Melalui proses kita bisa menggapai apapun yang kita mau gitu. Jadi jangan ketika kalian memiliki masalah satu, akhirnya kalian down dan menghilang, kemudian kalian nggak mau lagi nih gapai apa yang kalian mau. Jangan kayak gitu ya. Tetap harus fokus ke goals kita, ke mimpi kita. Mantap. Aku suka banget tuh jawabannya tuh. Oke. Nah, ngomongin tentang banyak hal tentang diri kita sendiri, otomatis kan kita memiliki permasalahan baik dari luar ataupun dari dalam ya, Aski. Ya nggak sih, Dek? Jadi kalau seandainya memang kita mengalami hal-hal yang seperti itu, ya lebih baik kita ngobrol atau kita mencari solusi dengan orang-orang yang memang paham tentang hal itu. Karena di zaman sekarang kan sulit ya, Ki, ya, kita menemukan orang yang memang benar-benar paham perasaan kita gitu ya. Ketika kita mengutarakan iya kan, ketika kita mengutarakan kesusahan kita, kadang-kadang orang-orang lebih kayak memberikan impuls yang negatif buat kita, sehingga kita nanti akhirnya insecure, atau kita merasa, aduh udahlah aku nggak mau lagi berjuang karena si A, si B, si C udah bilang kayak gini gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu ya otomatis kita perlu circle yang positif, atau orang-orang di sekitar kita tuh harus positif, yang percaya dengan kita gitu. Dan dari semua itu yang harus percaya diri itu ya kita sendiri gitu. Kalau kita nggak percaya diri, kita nggak akan bisa meraih apapun, ya nggak sih? Iya. Jadi harus percaya diri. Tuh ya, dengerin ya teman-teman, kata Aski harus percaya diri. Oke, Ki, mantap banget, sumpah aku suka banget nih. Ya, alhamdulillah. So, ngomongin tentang Jerman ya, Aski ya. aku bangga banget sih sebagai orang yang satu daerah, aku bangga banget, Masya Allah banget. Aku boleh dong main ke Eropa kalau kayak gini, kan ada temen nih. Ya nggak sih, amin. Nah, jadi ngomongin tentang Jerman lagi nih. Udah mau musim dingin ya. Oke. Boleh. Oke. Ngomongin tentang Jerman nih, Ki. Hal yang paling membuat kamu bahagia atau merasa wow gitu. Apa pertama kali waktu di Jerman, apa sih yang membuat diri kamu tuh kayak interesting atau tertarik dan bahagia banget berada di Jerman? Ya, mungkin dari segi bangunan dan tempat-tempatnya, karena aku kan sekarang tinggalnya di kota Leipzig kan. Nah, kalau kita mengunjungi ke kota lain itu bangunannya tuh beda-beda gitu. Jadi yang menurut aku kalau jalan-jalan ke suatu kota sebelah tetangga gitu, ya lebih bahagia, lebih asik lah.
Kebetulan aku juga suka jalan-jalan gitu Karena kan. hal baru. Ah, itu yang paling Oh bahagia. gitu ya. Iya. Bener sih. Iya bener banget sih. Karena memang pertualangan ya. Kita tuh orang-orang berpetualang ya. Iya Jadi suka benar. banget kemana-mana gitu ya. Iya. Oke. Jadi bangunan ya. Kamu terpesona Iya. bangunannya ya. Waktu di Eropa ya. Bangunannya gitu ya. Nah saat kamu pertama kali nih mau membangun komunikasi dengan orang Jerman, kamu mengalami kesulitan atau enggak nih, Ki? Kalau pas awal-awalnya ya pasti ya dari kendala bahasanya juga ya. Itu dalam jangka berapa bulan, Ki? Ya mungkin 2 minggu lah, seminggu 2 minggu lah, nggak nyampe sebulan lah ya. Itulah. Tapi Keren banget. kita Seminggu perlu 2 minggu. perlu teman orang sini kan, orang Jerman atau orang mana kan. Di Jerman juga kan banyak orang kayak Mhm, Pakistan, Turki, orang eh, mhm. Spanyol. Jadi Dari luar negeri juga ya. ya, jadi kita Mhm, bergaul semua lah gitu kan. Pertama untuk mhm. perlancar bahasa juga, itulah pentingnya. Benar. Berarti kamu menggunakan dua bahasa dong? Iya nggak sih? Iya, Bahasa Inggris dan bahasa Jerman? iya sedikit. Tapi lebih ke bahasa Wih, Jerman. mantap. Oh, lebih ke Jerman ya, berarti banyaknya ya. Iya, benar. Keren banget sih. Wow, aku tuh speechless banget ya kalau ngomongin tentang orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Secara beberapa waktu lalu aku tuh sempat ngobrol dengan teman aku yang di Netherlands, di Belanda, kemudian di Dubai. Aku tuh setiap kali ketemu mereka atau ngobrol sama mereka tuh selalu ngerasa excited gitu, ngerasa tertarik dan apa ya? Menurutku itu hal yang sangat menarik ketika kita bisa hidup sesuai dengan impian kita gitu, ngerti gak sih? Iya, iya. Menurut kamu sendiri nih, Aski, ketika kamu udah bisa nih menggapai mimpi kamu ya deh ya, tinggal di Jerman gitu, kamu merasa puas nggak sih dengan diri kamu? Maksudnya ada kepuasan tersendiri nggak sih dengan diri kamu gitu, merasa, oh setelah aku berjuang beberapa tahun ini dengan semua permasalahannya, akhirnya aku bisa tinggal di sini gitu lah. Ngerasa gitu nggak sih? Iya, pastinya ya, ya ada lah, pasti ada merasa puas. Tapi belum puncaknya gitu, karena masih ada plan-plan Hmm, selanjutnya gitu untuk, banyak. iya, Iya, tapi maksudnya step awalnya oke lah gitu iya, ya, iya, ngerasa iya. wow gitu. Setidaknya udah, Akhirnya gitu ya. setidaknya udah bisa berangkat lah, udah berada di sini lah. Tapi untuk Hmm, puas banget itu belum, karena ada plan-plan berikutnya gitu. plan-plan yang lain gitu ya. Oke, keren banget. Jadi kamu sekarang tinggal di mana nih? Maksudnya Di kota, apartemennya kotanya. sendirian atau gimana gitu campur Aku apartemen kamu? iya tinggal di apartemen sih, lagi sendiri. Oh, sendiri, enggak gabung sama negara orang-orang dari negara lain. Ya mungkin sebelahnya ada. Belum ya? Jadi apartemen, Sebelahnya ada. Oh, ya, berarti satu orang satu ya ya. apartemen gitu ya. Wah, enak banget ya. Sampai kapan nih kira-kira di Jerman? By the way, siapa tahu aku mau nyusul gitu kan main gitu. Aku nih Beberapa tahun ke depan nih pasti di Jerman. ya masih insya Allah. Jadi masih panjang lah step-stepnya Insya tuh. Allah ya. 10, Masih panjang ya. Masih banyak hal ya, yang belum dilihat ya. iya. Italia udah ke Italia belum? Amsterdam udah belum? Nah rencananya aku mau ngambil urlaop, ngambil liburan di bulan Desember kan. Mhm, Rencananya mau ke mhm, Paris, ke Belanda, insya Allah lah. Desember mhm. nanti. Wih, mantap. Kumpul Udah dulu tuh. ikutan boleh nggak sih? Gimana? Belum ikutan nggak sih? Ya ampun, pengen banget. Aku belum ke Eropa loh. By the way. Boleh, boleh. Mantep banget. Nanti ya, setelah aku selesai plan yang ini, insya Allah nanti aku ikut Amin. ke Jerman. Bukan ikut sih, boleh lah main gitu ke Jerman. Pengen banget ke Swiss gitu. Iya, Negara-negara yang eksotis dengan keindahan alam. Swiss malahan lebih bagus di bulan Desember karena kan Desember kan udah winter tuh. Jadi saljunya lebih banyak. Iya, winter. Jadi cocok banget lah di Swiss. Desember, Gitu Januari. ya, berarti rekomendasi kalau mau main ke Swiss itu di bulan Desember pas Iya, winter, ya nggak sih? benar-benar. Aduh, jadi pengen. Nabung Mantep dulu, banget ya. nabung dulu Iya ya. sih.
nabung dulu ya. Iya boleh nabung dulu ya, boleh deh nabung dulu, kerja dulu Pak ya, kita kerja pakai kuda dulu ya, Iya cari benar. cuan dulu nih buat liburan ya. Jadi kalau orang konsepnya cari cuan buat apa ya, buat sekolah, buat apa-apain, kita cari cuan buat jalan-jalan gitu ya. Beda konsep nih kita jadinya ya. Mantep banget. Ya Nih, by sama. the way nih ya, Eh, kamu tadi kan sekelas kan dari beberapa negara nih ya, ada dari Itali, dari Prancis, dari orang India, Turki segala macem gitu kan ya. Nah, kalau kesulitan dalam bahasa sendiri itu kan otomatis pasti ada ya, ya nggak sih? benar, Pasti ada dong iya. kesulitannya gitu ya. Nah, cara kamu memanage stresnya itu, kalau aku kan tipe kalau orang yang sangat apa ya, kalau dibilang komunikasi, aku selalu kayak I want to be good gitu kan kalau ngomong gitu kan. Kalau nggak ngerti itu kan kadang-kadang kepikiran gitu ya. Kadang-kadang kalau seandainya kita ngomong sama orang-orang nggak ngerti kan kita ngerasa, aduh ini gimana sih gitu loh. Nah, cara kamu sendiri nih Ini untuk ya, memanage keadaan itu gimana tuh? ya kan nggak semua Atau orang menggunakan bahasa tubuh ya. gitu karena nggak ngerti sama-sama bahasanya gitu AU gitu. Aku pernah tuh waktu di kereta sama orang Ukraina ya, Mhm. sama Ukraina, dia Ukraina, dia nggak ngerti juga pakai bahasa Inggris sama bahasa Jerman, jadi pakai bahasa bahasa Ukraina Mhm. waktu itu kan kenal. Cuman dia baik juga kan, ngerespon juga. Mhm. Jadi pakai Mhm. Google Translate. Oh, Google Translate. Oh iya, sekarang udah kayak canggih ya, bukan Google Ya, Translate gitu ya. pakai Google Translate. Oke. Jadi dia tuh masih belajar lah. Mhm. Ke Jerman tuh lagi Mhm. belajar bahasanya, jadi belum terlalu paham lah. Mhm. Jadi kami komunikasinya pakai Mhm. Google Translate aja, dia juga nggak bisa bahasanya. Google Translate. Tapi Seru alhamdulillah, juga ya kalau seandainya pakai Google Translate gitu ya. tapi alhamdulillah sampai sekarang masih masih berhubungan baik lah, masih berteman lah. Dia juga kan pengen belajar juga kan, Mhm. pengen belajar bahasa. Mhm. Paling kayak gitu aja kan, sekarang kan udah canggih, jadi tinggal kita Google Translate aja kalau memang kesulitan dari bahasa. Hmm. Emang berarti banyak cara ya. Kalau Iya, jadi buat teman-teman semuanya nih, ketika mau keluar negeri gitu ya, nggak usah khawatir gitu. Ketika kalau seandainya kalian mungkin belum menguasai bahasa itu, masih banyak banget cara di mana kita bisa komunikasi secara baik dengan orang lain gitu. Nggak harus kayak, karena kan gini Ki, banyak banget nih orang-orang kalau seandainya keluar negeri kan takut, takut sesat gitu benar kan ya. ya, Takut iya sesat, pasti. iya kan? Kita juga kan dulunya khawatir kayak gitu ya sebelum tinggal keluar negeri, kita sama, kita juga takut terjadi apa-apa di negara orang gitu ya, sangat-sangat ya, namanya juga nanti kalau ada masalah di negara orang kan sulit ya, nggak seperti di negara kita sendiri gitu. Tapi yakinlah ya teman-teman, dimanapun kita berada, kalau kita percaya sama Tuhan dan kita percaya kita akan melakukan hal yang baik, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Betul nggak Ki? Iya benar-benar. Ya aku juga waktu di Indo juga Jadi berbuat baik aja. banyak lah kepikir, ah berat berat banget tuh mau mau ke Jerman kan, gimana itunya kan, takut Ya. nggak tahu gimana kan. Mm-mm. Jadi pas nyampe sini nggak Mm-mm. juga sih. Kalau kita udah nyampe sini ya kayak Mm-mm. biasa-biasa aja. Kalau apalagi udah tahu Mm-mm. triknya kan, teorinya gitu, mau kemana gitu. Mm-mm. Jadi nggak khawatir untuk tersesat. Iya, nggak khawatir ya. Karena Iya, memang kita bisa karena terbiasa, ya nggak sih, setuju benar. nggak? Iya, iya. Bisa karena terbiasa. Jadi jangan khawatir ketika kita memiliki mimpi untuk sekolah atau kerja ke luar negeri, ya lakuin aja dulu. Nanti di sana kita akan mengetahui gimana sih cara terbaik kita Benar. membawa diri, ya nggak sih? Iya, iya. Ya, duh, aku jadi semangat tahu kalau ngomongin masalah tentang mimpi. Aku tuh nggak tahu ya. Setiap kali ketika aku membicarakan tentang mimpi, aku tuh ngerasa, aduh ini nih hidup aku banget gitu loh. Aku merasa tertarik, merasa energik, merasa wah ini harus lebih dari imajinasi aku nih kayaknya gitu. Kalau Aski sendiri membicarakan tentang mimpi nih ya, yang Aski juga pasti memiliki mimpi yang besar gitu untuk diri Aski sendiri gitu. Nah, definisi mimpi sendiri itu seperti apa sih menurut Aski? Ya, mimpi itu kan apa, pencapaian pencapaian akhir kita ya. Jadi sebelum kita mencapai Mhm. sesuatu itu kan perlu proses namanya ya. Proses dan Mhm. kerja keras kita juga untuk mencapai mimpi itu. Jadi jangan sekedar ya kita pengen sesuatu, pengen planning apa gitu. Cuman kita nggak ada usaha, nggak ada Mhm. keras, nggak ada prosesnya. Mhm.
yang mustahil lah. Hmm. Ya benar, mustahil. Perlu, Kecuali dia anak ya. raja. Hmm. Mungkin kecuali kalau Ya benar-benar. orang kaya mungkin bisa ya. Bisa, kalau orang kaya bisa, tapi tetap aja ya setiap manusia itu kan punya proses ya. Setiap manusia itu punya kesulitan tersendiri. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang pernah dialami orang lain gitu ya nggak sih. Jadi setiap orang punya masanya dan setiap masa ada orang-orangnya gitu. Jadi nggak usah khawatir juga sih. Memang benar kata si Aski. Jadi untuk menggapai mimpi itu kita harus berani melewati proses. Karena tanpa proses nggak akan ada mimpi yang tercapai. Iya, Ya nggak sih? iya. Ya keren banget. Iya. Wow, excited banget nih kalau ngomongin tentang mimpi ya. Nih, kalau seandainya nih ya Ki, kan yang namanya untuk menggapai mimpi itu pasti banyak banget masalah, ya kan? Iya. Sekarang aja nih, saat Aski udah stay, udah tinggal di Jerman, otomatis banyak banget masalah yang akan terjadi, gitu kan? Bukan yang akan terjadi, ya mungkin sekarang sedang terjadi gitu ya Aski ya. Nah, cara tepat Aski untuk bilang ke diri Aski sendiri nih, oke, aku akan melewati ini gimana Ki? Kalau aku tipe orang ketika aku menghadapi masalah, aku akan pergi ke satu tempat dan aku merenungi sendirian gitu dan aku harus berpikir jernih gitu, melihat kondisi aku dan melihat di depan aku seperti apa permasalahannya, dan ketika aku sudah menemukan inti permasalahannya aku baru mulai satu-satu untuk menguraikannya kayak gitu. Nah, kalau Aski sendiri seperti apa menanganinya? Kalau aku sih lebih apa? Lebih nggak suka ke suatu permasalahan. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, jadi aku lebih suka ke solusinya lah. Gimana cara biar apa masalah tersebut bisa terselesaikan. Apalagi di sini kan serba sendiri semua untuk ngurus-ngurus atau segala macam itu kita sendiri Iya. yang lakuin tanpa orang lain. Ya meskipun ada beberapa Indo juga ya di sini, tapi kan punya kesibukan masing-masing. Semuanya kita sendiri yang Benar, iya. jadi hadapi meskipun masalahnya seberat apapun, sebesar apapun, ya hadapi aja. Jangan takut untuk menghadapi masalah. Benar. Jadi dari masalah Iya. tersebut membuat kita apa jadi pembelajaran lah. Jadi tahulah itunya apa, cara mengatasinya lah, gitu. Wih, mantap ya. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Benar kata si Aski. Ketika kita menemukan permasalahan, bukan berarti permasalahan itu menghancurkan semua mimpi kita. Enggak, seperti itu. Tapi dari masalah itu, kita bakal belajar lagi gimana caranya kita mengenali diri kita sendiri agar nanti ke depannya kita bisa untuk menangani masalah-masalah yang lebih besar dibanding itu. Ya nggak sih, Ki ya? Iya, benar. Keren banget sih ya. Jadi buat teman-teman yang lainnya tuh jangan takut ketika kalian jatuh, ketika kalian merasa sendirian, bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. Itu hanya sekedar proses untuk kita menjadi lebih layak mendapatkan apa yang kita mau. Ya nggak sih, Ki? Iya, ya. Ya, asik banget nih. Kalau ngomongin masalah permasalahan hidup tuh kayaknya setiap orang nggak akan pernah berhenti memiliki masalah ya nggak sih selama hidup. Kalau nggak ada masalah berarti mati ya. Ya nggak sih? Iya. By the way, sekarang lagi sibuk apa nih, Ki? Ya, sekarang lagi sibuk belajar aja sih, belajar bahasa Jerman. Sibuk belajar ya. Doain aku dong. Aku juga lagi nunggu keberangkatan. Kapan? Iya, dalam waktu dekat insya Allah. Amin, amin. Apa? Dalam waktu dekat berarti. Insya Allah dalam waktu dekat. Iyalah. Doa. Insya Allah kalau seandainya semuanya lancar gitu. Nanti kan bisa sharing nih, kamu bisa main ke tempatku, aku juga bisa main ke tempat kamu gitu. Biar nanti apa ya, kan kita suka traveling nih, bisa main-main kemana-mana gitu. Iya. Ya nggak sih, amin ya, semoga Allah merestui ya. Dan semoga dompet kita merestui juga gitu. Kangen nggak sih sama Indonesia, by the way? Kalau kangen pasti. Sejauh ini. Dari masakannya kangen banget. Makanya. Ya, memang ya masalah utama kita tuh makanan. Iya. Makanya kalau aku lagi ngumpul sama orang-orang Indo atau teman-teman aku kan yang berkunjung ke sini lagi main gitu, ya kami masak bareng gitu, masak makanan Indo. Jadi aku menikmati banget lah gitu, karena makanan ini beda banget.
Berarti kalau dulu waktu di Indonesia pas makan-makan itu kayak B aja, kadang males gitu. Aduh capek makan ini mulu gitu. Pas di luar negeri itu adalah harta yang paling berharga, ya nggak sih bro? Iya, iya, Kayak aduh ini makanan yang paling enak sedunia gitu, sangat-sangat dinikmati dan bersyukur banget bisa merasakan makanan kita sendiri, ya nggak sih? iya, iya, benar-benar. Ih, gila, memang benar-benar. Kak Nurul boleh tanya nih, kita baca nih, kakak rencana ke Jerman ya? Oh enggak, dulu aku pernah ikut 2 program G2G, Government to Government. Jadi kemarin itu dapatnya di Jerman dan di Jepang. Tapi setelah aku apa ya, setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya sekarang aku lagi interesting banget sama Jepang. Jadi aku belum keinginan pergi ke Jerman. Tapi mungkin nanti setelah mendengar cerita Aski boleh nih kayaknya aku berubah impian tiba-tiba mau ke Jerman gitu. Iya, Nggak tahu ya, kita nggak tahu masa depan orang seperti apa, iya, nggak tahu cerita orang ke depannya seperti apa. Jadi benar-benar apa yang kita bicarakan sekarang sama masa depan kita itu nggak ada yang tahu seperti apa. iya, iya. Jadi sebisa mungkin kita harus apa ya, konsep menerima diri sendiri dalam keadaan apapun itu, ya nggak sih Ki? Hmm. Dalam situasi apapun itu kita harus menerima diri kita apa adanya dan jangan insecure dengan orang lain. Ini nih kadang-kadang nih permasalahan yang sekarang lagi viral banget tuh adalah insecure nih Ki. Kayak kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan, pencapaian orang lain sehingga kita merasa diri kita kecil, merasa diri kita nggak ada apa-apanya, ya nggak sih? Itu Iya, tuh masalah besar menurutku. Jadi benar-benar ya kita harus benar-benar tahu nih, sadar diri nih kita seperti apa gitu. Dan untuk meraih mimpi-mimpi yang kita pengen ya jangan takut gitu. Seperti kata Aski, proses masalah itu adalah proses. Jadi berproses aja, nanti ada titik temu di akhirnya seperti apa gitu loh. iya. Ya enggak sih? Malah Aduh, kalau kita bandingin diri kita ke orang lain, jadi membuat kita lebih itu apa kayak kecewa gitu ya. Kok kita nggak bisa gitu kayak. iya benar. Padahal kan apa Hmm. semuanya itu kan ya takdir lah ya. Mungkin orang bisa berhasil itu karena ada prosesnya juga. Nggak mungkin lah langsung bisa berhasil Hmm. gitu. Orang nilai itu kan lebih banyak ke berhasilnya, prosesnya nggak di itunya, nggak dipelajarinya gitu. Hmm. Iya jelas itu. Jelas banget ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk meraih sesuatu tanpa proses, itu mustahil. Ya enggak sih? Nih Iya, ada pertanyaan nih Aski. Di sini nih dia tanya nih, Kak Aski sudah di Jerman ya nih. Ikut program apa Kak? Di sana kerja atau Asbildung katanya. iya, alhamdulillah udah di Jerman, udah hampir 6 bulan lah ya. Iya, Dari alhamdulillah. bulan April ya. Ya, insya Allah lah harus belum tahun depan lagi ngurus-ngurus buat Anerkenung. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti ada teman-teman yang lainnya mau ke Jerman gitu kan, kalau seandainya si Aski punya waktu luang gitu, boleh nanya-nanya sama Kak Aski gitu kan. Silakan follow Instagramnya. Gue promosiin dulu nih. Silakan follow Instagramnya dan ikutin semua apa ya story-storynya, itu asik banget dia jalan-jalan terus nih. Waduh, Tapi iri aku kan juga pengen jalan-jalan gitu. yang ngasih Nggak itu, boleh ya iri sama pencapaian orang lain gitu, jadi motivasi gitu. yang ngasih itu pas jalannya ya. Kalau prosesnya di sininya nggak di itu ya. Iya. Iya, tetap dong ada hal positif dan negatif, ada susah dan bahagianya, Iya, tetap dalam segala hal pasti ada kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya orang-orang hanya melihat, ya namanya juga manusia gitu, mereka hanya fokus ke hasil bukan proses gitu. Dan orang melihat ketika kita memposting kebahagiaan, orang melihat bahwa semuanya baik-baik saja gitu ya nggak sih. Dan kita pun sebagai manusia kebanyakan akan menampilkan kebahagiaan, iya bukan benar. kesedihan gitu ya nggak sih. Kesedihannya Karena kalau kita kita menampilkan sendiri. kesedihan, nah ditelan sendiri gitu, ditahan sendiri ya Iya bro. benar. Karena udah biasa, kalau di luar negeri kayak gitu, karena semuanya sendiri, jadi semuanya ditahan sendiri gitu. Kalau diceritain nanti semua orang nangis lagi, nanti semua orang sedih gitu ya. Iya benar. Enggak lah ya, yang jelas di luar negeri itu asik banget ya nggak sih? Iya benar. Menurut Aski sendiri asik banget kan? Iya. Aku ngerasa di luar negeri itu adalah benar-benar hal yang paling menyenangkan yang pernah aku alamin. Karena di luar negeri itu kita bakal belajar tentang penerimaan diri sendiri, kita akan belajar bagaimana cara kita untuk memanage diri kita, dari kita yang baperan dulunya, pas di luar negeri itu akan semuanya pola pikir, perilaku segala macam akan berubah ya nggak sih? Iya pasti.
pola pikir Iya, lebih, semuanya akan berubah. ya, lebih luas lah, Mencintai diri sendiri nggak sekarang, Aski? pasti. Iya kan? Kalau di luar negeri ya, positifnya kita lebih mencintai diri kita sendiri. Iya. Tapi Ki, aku pernah mengalami gini ya Ki. Boleh cerita ya? Seketika aku di luar negeri, I love myself too much gitu. Iya. Nah, tapi ketika kita stay di Indonesia gitu, ada beberapa circle yang membuat kita lost ourselves kayak gitu. Dan ketika kita sudah tahu nih bagaimana cara mencintai diri kita sendiri, nanti balik sendiri gitu. Hal yang dari luar itu, masalah dari luar itu nggak akan terlalu mempengaruhi besar untuk diri kita sendiri. Ya nggak sih? Kamu ngerasa kayak gitu nggak, Ki? Iya, yang ngerasa juga ya, benar, pasti. Ngerasa ya, Ya. ketika kita udah melewati itu, kita kayak udah menerima diri kita sendiri dalam keburukan atau ke, apa ya, kemampuan baik dan buruk kita gitu ya nggak sih? Iya, lebih menghargai lah, Oh. ya kan? Lebih menghargai proses, menghargai diri sendiri, lebih kasihan dengan diri sendiri yang dulunya overthinking, sekarang lebih kayak menerima diri untuk tidak memikirkan hal-hal yang merugikan secara fisik dan mental, ya nggak sih? Iya, Kayak gitu, yang ya hal-hal kan? yang Ini ada kira-kira lagi nih ditanya nih, nggak bermanfaat juga, ya malas gitu kalau. dilupain. Iya. Iya ya, nggak usah dipikirin gitu kalau yang nggak bermanfaat gitu ya. Iya. Nih, gimana proses di Jerman susah terus kendala apa selama proses di sana, Kak? Ya prosesnya ya panjang lah, lama prosesnya. Mungkin kendala dari dokumennya agak susah untuk kita dapat termin di Ausländer Border. Itu aja sih kendalanya untuk pengurusan dokumen. Jadi perlu waktu lama. Perlu waktu lama untuk proses sananya ya, dan proses juga dan bahasa juga itu nggak mudah. Salah satu bahasa tersulit di dunia itu kan Jerman ya, Iya. ya kan? Aduh, aku membayangkan belajar bahasa Jerman sampai A2 aja pusing tuh. Kamu sudah berapa sih? Udah tingkat apa nih? By the way. Aku B1 kemarin. Wih, di B1. Berarti nanti ada ujian lagi dong ya? Iya, nanti Desember. Kalau boleh tahu standar standar bahasa dari bawah nih, standar bahasa Jerman tuh apa? Ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Terakhir C2. Oh, sampai C ya. Iya. Kalau sananya kan kalau di apa namanya Di Jepang. berarti sama kayak konsepnya di Jepang juga. Kalau Jepang juga gitu, N1, N2, N3. Oh iya, pakai N ya. N dipakai N. Jadi ya paling bawah N5 gitu. Standar pekerja atau siswa N4, N3 gitu. Jadi kalau udah N1 tuh udah kayak udah kayak bahasa ibu. Iya. Bahasa dasar kita kalau sudah N1 gitu. Ya. Tapi aku masih N4 baru proses mau menuju N4. Masih bawah. Malahan belum pintar. Jepang tuh paling susah kalau menurut aku sih. Karena dari tulisan hurufnya beda banget. Kalau bahasa Jerman kan hampir sama. Iya, masih alfabet. Nah, itulah kenapa aku kan kemarin sempat sekilas gitu belajar bahasa Jerman gitu. Beberapa, nggak belajar banget sih sebenarnya. Aku sekamar sama orang yang mau ke Jerman gitu. Jadi sambil lihat dia gitu, ikutan belajar gitu loh. Dan menurutku dibandingin bahasa Jepang gitu, Jerman lebih susah. Tapi kalau dari huruf, iya Jepang lebih susah. Iya. Huruf karena bukan alfabet. Karena bukan alfabet. Tapi untuk menghafalnya, cara ngomongnya, ucapannya susah banget loh Jerman. Harus pakai lidah di sini. Aduh, susah banget ya. Iya. Salah. Tapi nggak ada yang susah sih kalau kita benar-benar pengen belajar sebenarnya. Salah ucap aja artinya bisa beda juga kan. Iya, beda kan? Iya kan? Susah emang. Semoga nanti bisa lah ya ngajarin atau memberikan informasi lebih lanjut ke orang-orang yang mau tanyain ya. Iya, boleh. Nih ada lagi nih, Kak Aski ikut agen atau mandiri, Kak? Aku mandiri. Jadi nyari sendiri lah. Mandiri. Gila, lu keren banget, Say. Mandiri. Keren.
Jadi guys, jadi ada dua ya, ada beberapa jalan ya untuk ke luar negeri. Salah satunya itu yang mandiri. Dan mandiri itu susah sih menurutku, karena di lain sisi lain kamu harus udah belajar bahasa, udah mateng di bahasa. Yang kedua saat di Jerman kamu harus nyari lagi kerjaan di Jerman yang nggak ada yang nyalurin di awal. Jadi benar-benar nyari sendiri ya nggak sih? Dan itu tantangannya beda, beda lagi. Ya, itu kata aku tadi, Enggak? perlu relasi juga kan, perlu ya bergaul lah ke semua. Nah, relasi. Jadi kita dapat Benar banget, gitu. relasi. Iya, benar banget sih. Kita perlu banget relasi. Kalau mau sesuatu tuh kita butuh banget relasi. Karena terkadang mereka tuh memberikan dampak yang luar biasa buat diri kita. Jadi banyak-banyaklah berteman dengan orang-orang yang positif dan yang memiliki mimpi yang sama juga. Jangan lupa. Karena ketika kita memiliki teman yang tidak memiliki mimpi yang sama, terkadang arahnya berbeda. Iya, benar. Dan mempersulit diri kita sendiri juga. Gitu. Thank you banget ya Aski. Ya ampun, akhirnya ya setelah sekian lama bisa ngobrol lagi sama si Aski. Bangga banget sama pencapaianmu Aski, luar biasa sekali. I'm proud of you. Pokoknya keren banget. Kamu terus berjuang, terus semangat, terus raih semua mimpi-mimpi kamu. Dan sampai ketemu lagi di sampai ketemu lagi di petualangan yang lebih keren dibanding hari ini. Nanti mungkin pas amin ya Allah. Pas Ayula berangkat nanti ya, pas di Jepang, jadi ngelihat gimana nih di Jepang nih, asing nggak? Boleh ya, nanti kita sharing ya bro, nanti kita sharing ya gimana suasana di Jepang dan gimana suasana di Jerman, nanti ya kita sharing. Boleh. Pokoknya sukses terus ya Ki, makasih banget buat hari ini ngobrol-ngobrolnya. By the way guys, nggak bisa lama-lama karena Aski harus pergi, ada kerjaan katanya. Nanti kita ngobrol lagi sama Aski lain waktu. Pokoknya apapun yang Aski impikan ke depannya, insya Allah Allah restuin itu dan mudahkan perjalanannya. Dan ketika Aski memang benar-benar merasa down, ingat we have Allah, kita punya Allah, you can talking with Allah gitu, kita bisa curhat dengan Allah kapanpun kita mau. So keep fighting. Apa sih bahasa Jerman? Semangat look. Oke. Bye bye Aski, makasih banyak, sukses selalu ya. Ya, nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung ke DM aku aja, bisa. Iya. Respon nanti, ya. Buat teman-teman yang mau nanya boleh ngobrol sama si Aski. Kalau seandainya Aski ada waktu pasti dia jawab, orangnya baik banget, humble. Jadi jangan takut bertanya sama dia ya. Oke. Oke, ciao. Bye Aski, sehat terus ya. Oke. Salam. Oke, Aski boleh keluar. Ini ada tanya lagi nih, Kak Nurul dulu kerja di Arab ya, alasan dulu berhenti di Arab kenapa Kak? Aku masih bingung mau ke Jerman atau ke Arab. Oke, well, sebenarnya nggak ada masalah ya di Arabnya ya. I'm happy, aku merasa bahagia saat aku di sana. Cuman aku tuh tipe kalau orang yang sangat suka petualangan, jadi aku pengen mencoba hal yang baru lagi. Itulah alasan kenapa aku pengen pindah dari Arab ke tempat lain gitu. Nggak ada masalah di Arabnya, oke aja gitu. Good luck ya for you, Evita Nurhayati. Good luck, semoga semua yang kamu impikan atau perjalanan yang kamu pengen Allah segera kabulkan dan mudahkan, amin ya rabbal alamin. Oke guys, thank you so much ya udah dengerin obrolan aku dengan sahabat aku dan adik tingkatku juga nih waktu sekolah SMA. Kita satu kampung nih yang sekarang udah stay di Jerman, luar biasa banget. Aku sebagai orang yang satu daerah, aku sangat-sangat bangga dengan pencapaiannya. Aku tahu banget prosesnya, karena dari awal dia belajar bahasa Jerman, dari awal juga aku pergi ke Saudi, kita sempat ngobrol bareng sebelum aku berangkat ke sana. Dan aku nggak tahu lagi harus bilang apa, dia orangnya sangat-sangat tekun dan sangat-sangat sangat-sangat suka pertualangan sama kayak aku, dan orangnya benar-benar humble, dia berteman dengan semua orang. Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang Jerman boleh sama dia.
Amin Kak, makasih doanya. Oke, sukses selalu Mbak Dio, terima kasih banyak. Pokoknya sukses juga buat kalian semua ya. Jangan lupa nanti dengerin obrolan aku lagi ya. Nanti aku akan ngobrol sama teman-teman aku yang ada di Belanda, di Netherlands, kemudian di Dubai juga. Dan aku lagi nyari waktu buat ngobrol sama salah satu teman aku yang ada di Mesir, di Al-Azhar, dan di Gaza. Satu lagi. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu teman-teman. I love you.